Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan jurnal pengaruh premi, klaim, hasil underwriting, investasi dan profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, berikut daftar nama anggota kelompok 5. Berikut adalah pokok pembahasan dari kelompok 5. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, deskripsi masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian yang kedua, landasan teori. Di landasan teori terdapat pengertian asuransi syariah, pertumbuhan aset, premi, klaim, hasil underwriting, investasi, profitabilitas, dan penelitian terdahulu. Kemudian ketiga, ada metodologi penyelesaian masalah. Kemudian dilanjutkan keempat, hasil penyelesaian masalah. Kelima, pembahasan penyelesaian masalah. Sebelum kita membahas pendahuluan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Teddy Kurnia. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Latar belakang besarnya pangsa pasar di Indonesia saat ini memberikan ruang lingkup yang luas bagi suatu industri untuk berkembang, termasuk industri asuransi. Ditambah lagi dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim, membutuhkan bentuk perlindungan yang sesuai dengan syariah dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sehingga banyak berkembang berbagai bidang bisnis ekonomi berbasis syariah demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua ada deskripsi masalah. Di deskripsi masalah ini terdapat 5 pokok masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh premi terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Yang kedua, bagaimana pengaruh klaim terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh hasil underwriting terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Kemudian yang keempat, bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Kemudian pada pendahuluan terdapat tujuan. Di sini terdapat 5 tujuan. Yang pertama, untuk menganalisa pengaruh premi terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Yang kedua, untuk menganalisa pengaruh klaim terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Yang ketiga, untuk menganalisa pengaruh hasil underwriting terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Yang keempat, untuk menganalisa pengaruh investasi terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Yang kelima, untuk menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Kemudian ada 3 manfaat. Di sini yang pertama, manfaat bagi perusahaan asuransi diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar dapat meningkatkan kinerja keuangan serta meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk nasabahnya. Kemudian yang kedua, bagi perguruan tinggi dan akademisi diharapkan dapat memberikan informasi serta ilmu yang dapat digunakan dalam kajian tentang kinerja keuangan, khususnya tentang pengaruh premi, klaim, hasil underwriting, investasi, dan profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka. Kemudian yang terakhir, bagi pihak lain diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Firmansyah Dimas Riyadi akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, yaitu landasan teori pengertian asuransi syariah menurut
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 108, asuransi syariah didefinisikan sebagai sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Operasional asuransi syariah yang pertama, sistem pada produk saving, ada unsur tabungan, yaitu rekening tabungan peserta, rekening terbaru. Yang kedua, sistem premi dengan unsur tidak ada tabungan. Selanjutnya, pertumbuhan aset. Aset merupakan aktiva yang digunakan dalam operasional perusahaan. Semakin besar aset, diharapkan hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan juga semakin besar. Selanjutnya, premi. Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuangan yang diharapkan akibat timbul perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Selanjutnya adalah klaim. Klaim adalah aplikasi peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang telah disepakati berdasarkan perjanjian. Selanjutnya, hasil underwriting. Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menentukan kualifikasi peserta. Kemudian investasi keuangan menurut syariah berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun jasa. Selanjutnya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau memperoleh keuntungan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya Howard 2012 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Premi, Klaim, Investasi, dan Profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Metode dalam penelitian ini bersifat eksplanatif dan kuantitatif karena metode analisanya menggunakan statistik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yanwara Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya, yaitu ada metodologi penyelesaian masalah. Ruang lingkup penyelesaian. Data diperoleh melalui website masing-masing perusahaan asuransi jiwa syariah, studi kepustakaan seperti literatur dan jurnal. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia dengan menggunakan penelusuran pada website masing-masing perusahaan asuransi jiwa syariah. Penelitian dilaksanakan terhitung bulan September 2016 sampai Desember 2016. Selanjutnya, langkah-langkah dan deskripsi penyelesaian. Dalam penyelesaian penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda untuk mengetahui bagaimana pengaruh premi, klaim, hasil underwriting, investasi, dan profitabilitas terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 2015. Dasar-dasar penyelesaian masalah. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji asumsi klasik berupa uji multikolinearitas, uji heterosedasitas, uji autokorelasi. Yang ketiga, uji hipotesis berupa uji parsial atau uji T, dan uji determinasi. Hasil penyelesaian masalah berupa hasil pengolahan data diperoleh ringkasan seperti pada tabel berikut. Kemudian, di mana diperoleh hasil uji regresi linier berganda,
PA sama dengan min 0,702 plus 0,050 PRE min 0,113 KLA min 0,036 UNW plus 0,145 IMP plus 0,675 PRO plus E, di mana PA adalah pertumbuhan aset, min 0,702 adalah konstanta, kemudian 0,050 min 0,113 min 0,036 plus 0,145 plus 0,675 adalah koefisien regresi, kemudian PRE adalah premi, KLA adalah klaim, UNW adalah hasil underwriting, IMC adalah investasi, kemudian PRO adalah profitabilitas, kemudian E adalah standar error. Selanjutnya ada uji normalitas. Disimpulkan bahwa nilai residual dan variabel premi, klaim, hasil underwriting, dan investasi berdistribusi normal. Sedangkan dua variabel profitabilitas dan pertumbuhan aset memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa kedua variabel tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolinialitas. Diketahui nilai variance inflation factor atau VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10, sehingga diketahui bahwa model regresi tidak mengandung multikolinialitas. Yang kedua, uji heterogeneisitas. Dapat disimpulkan masing-masing variabel memiliki signifikan lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi heterogeneisitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak dapat menghasilkan kesimpulan karena berada di gray area, sehingga penelitian dapat dilanjutkan atau diperbaiki. Uji hipotesis yang menggunakan yang pertama uji parsial atau uji T. Tingkat signifikan T uji klaim sebesar 0,007 yang berarti kurang dari 0,05, maka klaim memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan aset. Tingkat signifikan TUJ hasil underwriting sebesar 0,291 yang berarti lebih dari 0,05, maka hasil underwriting tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan aset. Tingkat signifikan TUJ investasi sebesar 0,001 yang berarti kurang dari 0,05, maka investasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan aset. Tingkat signifikansi TUJ profitabilitas sebesar 0,002 yang berarti kurang dari 0,05, maka profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan aset. Selanjutnya ada uji determinasi. Hal tersebut menjelaskan bahwa dari variabel premi, klaim, hasil underwriting, investasi, dan profitabilitas menyumbang sebesar 23,7% terhadap pertumbuhan aset. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 76,3%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bujairomi Al-Khotib, NPM 21701081420. Saya akan membaca slide 12 dan 13. Untuk pembahasan dan penyelesaian masalah, yang pertama untuk kelayakan teknis yaitu berdasarkan pada analisis regresi berganda bahwa premi, hasil underwriting, dan profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh pada pertumbuhan aset. Untuk kelayakan ekonomi, yaitu suatu kelayakan ekonomi keuntungan ditinjau dari sudut pandang kebermanfaatan terhadap perusahaan dan semua karyawannya. Perusahaan dapat mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset terhadap pertumbuhan aset.
kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh T uji premi pada model 1 sebesar 0,129 sampai 0,05 dan T uji premi pada model 2 sebesar 0,894 sampai 0,05 sehingga dapat disimpulkan premi tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan aset pada model 1 dan 2. Yang kedua, diperoleh T uji klaim pada model 1 sebesar 0,007 kurang dari 0,05 dan T uji klaim pada model 2 sebesar 0,001 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan aset pada model 1 dan 2. Yang ketiga, diperoleh T uji hasil underwriting pada model 1 sebesar 0,291 lebih dari 0,05. Sedangkan T uji hasil underwriting sebesar 0,122 lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan hasil underwriting tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan aset pada model 1 dan model 2. Untuk yang nomor 4, diperoleh T uji investasi pada model 1 sebesar 0,001 kurang dari 0,05, sedangkan T uji investasi pada model 2 sebesar 0,015 kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset pada model 1 dan model 2. Yang kelima, diperoleh T uji profitabilitas pada modal 1 sebesar 0,02 kurang dari 0,05 sehingga profitabilitas berpengaruh terhadap pertumbuhan aset pada model 1. Diperoleh T uji profitabilitas pada model 2 sebesar 0,063 lebih dari 0,05. Sehingga profitabilitas tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan aset. Untuk kesimpulannya, yaitu saran dari hasil penelitian dan pembahasan, maka disarankan untuk peneliti selanjutnya, disarankan yang pertama, menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan aset yang tidak tercantum dalam penelitian ini, seperti modal, solvabilitas, dan beban operasional. Yang kedua, serta mencoba penelitian dengan analisis model 2, di mana variabel bebas pada tahun pengujian terhadap variabel terkait pada tahun yang akan datang. Yang ketiga, diharapkan perusahaan asuransi jiwa syariah mampu melakukan perkiraan seleksi risiko yang tepat oleh bagian underwriting melalui pengoptimalan kegiatan operasional. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.